Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Saya tidak mengantuk nih jadinya. Luar biasa sekali kalau menyampaikan materinya dan cocok ya dengan mulai dari pemateri satu, pemateri kedua, dan pemateri ketiga. Dan kalau ditanya apakah nanti Bu Nurma kembali ke saya, tenang Bu, nanti saya akan bergentayangan di sana ya Bu ya, untuk mengajari banyak hal, mengeksploitasi Bu Lia untuk bisa kita belajar banyak untuk lebih baik lagi. Nah, sesi yang kita tunggu-tunggu adalah sesi diskusi. Kami persilahkan untuk yang akan bertanya boleh raise hand maupun bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Saya persilahkan. Mumpung ada pemateri yang hebat dan handal ini, kita manfaatkan waktunya. Kita akan buka sesi lagi ya Bu Lia dan Bu Liliana, nanti insya Allah ada best practice-nya juga. Cuman kalau di waktu yang online ini kayaknya kurang greget gitu. Ibaratnya kalau Jawa itu belum kepukul gitu ya Bu ya. Jadi nanti insya Allah akan kita agendakan secara offline dan semoga bisa memberikan semangat baru, hubungan yang baik tentunya, karena komunikasi itu tentunya yang paling impact-nya yang paling besar adalah hubungan baik dan lebih harmonis gitu ya. Saya persilahkan kepada, ada Niken. Niken, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu Liliana atau Bu Lia. Monggo. Baik, terima kasih Bu Norma. Sebelumnya terima kasih Bu Kamelia, Bu Liliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Niken Hanifa, mahasiswi Prodi D4K3 UNUSA, semester 5 Bu. Di sini saya punya pertanyaan untuk Bu Liliana, juga untuk Bu Kamelia. Yang pertama, untuk Bu Liliana, dalam penyampaian komunikasi yang tetap dalam koridor santun, tetapi tidak menggurui kepada pekerja yang usianya di atas kita, itu apakah Ibu ada sharing atau pengalaman Bu, bagaimana sih caranya kita menyampaikan komunikasi nih, tetapi kepada pekerja yang usianya di atas kita, tetapi penyampaian kita itu tetap bisa diterima dan tidak terkesan menggurui seperti itu Bu. Lalu untuk Bu Kamelia, Bu mohon izin Bu, selama melakukan public speaking, itu bagaimana cara untuk tetap dapat mengontrol dan mempertahankan bahasa baku, Bu? Karena seringkali ya, Bu, orang, khususnya saya, itu seringkali nggak sengaja bahasa sendiri itu keluar, Bu, bukan bahasa baku lagi. Nah, itu mungkin ada tips, Bu. Terima kasih, Bu Kamelia, Bu Liana. Terima kasih. Terima kasih, Bu Norma. Ya, terima kasih Niken. Saya persilahkan langsung kepada pakarnya saja yang menjawab supaya lebih tenang dan meyakinkan. Silakan kalau misalkan untuk Bu Lia ataupun Bu Liliana. Lili dulu ya. Oh iya, ya sudah, terima kasih Ya, atas soalnya kesempatannya. Bu Lili udah minum kopi kayaknya Bu ya. Jadi udah Dikasih fokus. belia Bu tadi. Bu, saya Ngopi belum. bareng kita tadi. Ya, terima kasih Niken atas pertanyaannya. Bagus banget pertanyaannya, gitu ya. Saya jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya saya ulang ya, saya overview bagaimana kita menyampaikan informasi terhadap lawan bicara kita yang mungkin usianya lebih tua tanpa menggurui, gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga gitu ya. Penting kita tahu situasi dan kondisi dari lawan bicara kita gitu ya. Jadi yang pertama adalah biasanya mungkin ini hal simpel ya. Mungkin ini hal simpel biasanya lawan bicara itu akan senang jika kita dengan menggunakan namanya, semisal Mbak Niken kayak gitu, atau hanya dengan Mbak aja, itu kan beda ya, kesannya itu akan berbeda gitu. Misalnya Bu Kamel, Bu gitu aja. Kalau misalnya udah akrab nggak apa-apa, tapi akan lebih enak ketika kita menyampaikan Bu Kamel. Nah seperti itu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, sebisa mungkin kita gunakan bahasa yang bisa dipahami secara umum gitu. Jadi walaupun kita tahu ya, misalnya kita lebih menguasai di bidang itu, tapi kita persepsikan bahwa lawan bicara kita itu orang awam, gitu. Jadi kita bisa menyampaikan informasi itu yang sesederhana mungkin, tapi tetap bisa diterima, gitu ya. Jangan menggunakan bahasa yang terlalu muluk-muluk, gitu ya. Jangan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Ini pengalaman ini saya dapatkan ketika saya menjadi konselor kompetensi gitu ya. Bagaimana saya memberikan pemahaman ke lawan bicara saya gitu yang pegawai gitu ya, kriteria yang berbeda dengan usia beragam dengan culture yang berbeda-beda. Nah,
Mana saya bisa menyampaikan informasi ini dengan bahasa yang bisa diterima oleh orang awam sekalipun gitu. Nah, terus kita perhatikan intonasi suara kita juga. Kita perhatikan gestur kita. Terus kita minta feedback. Mungkin Bapak ada masukan atau Ibu ada masukan gitu. Nah, mungkin seperti itu, bagaimana cara kita menghargai lawan bicara kita. Tapi nggak usah khawatir, gitu, bagaimana kita menghargai lawan bicara kita, itu kita akan semakin terampil ketika kita banyak menemui case-case, real case di lapangan. Kita banyak menemui orang-orang dengan karakteristik dan situasi yang berbeda-beda, gitu. Itu nanti skill akan terasah dengan sendirinya. Fleksibilitas kita itu akan muncul dengan sendirinya. Kita akan semakin adaptif di situasi-situasi yang menurut kita mungkin unpredictable, seperti itu. Apakah sudah menjawab? Masih di mute kayaknya, kan? Iya Bu, mohon izin untuk mengulang ya Bu. Berarti tetap harus memahami dulu background-nya pekerja itu bagaimana, karena kita sebagian besar belum tahu ya Bu, bagaimana background pendidikan atau bagaimana cara kita menyampaikan itu, sehingga yang setidaknya informasi itu dapat diterima semua orang awam, tidak terkhusus yang pandai bidang ini pandai gitu ya Bu ya. Dan melihat kondisi pekerja seperti itu ya Bu. Baik Bu, Betul. jelas. Jadi semisal contoh gini, kita harus memberikan instruksi atau memberikan informasi K3 ke seluruh pegawai gitu ya. Kita kan tahu bahwa pegawai itu kan karakteristiknya macam-macam, usianya juga berbeda-beda, culture-nya juga berbeda-beda, dan tidak semua itu tahu mendetail tentang K3. Nah, pemilihan bahasa, terus pemilihan waktu gitu, itu juga sangat menentukan efektif tidaknya komunikasi, seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Bu Lia bisa dilanjutkan. Bu Lia bisa melengkapi, Bu Lia? Ya. Nah, kalau judulnya melengkapi, saya nambahin dikit ya, Mbak Niken ya. Oh iya. Oke, menambah sedikit yang soal kalau kita ngadepin orang yang lebih tua gitu ya, gimana ya? Kayak Mbak Lili ngomong sama saya kayaknya nggak ada kesulitannya. Mbak Lili, oh berarti saya lebih tua dari Mbak Lili ya gitu. Nggak. Ini pengalaman Mbak Niken. Jadi waktu sedikit ya saya flashback ketika saya ujian tesis ya. Otomatis saya kan agak gemeter tuh, walaupun kita udah biasa podcast, sudah biasa ngoceh gitu ya. Tapi yang saya hadapi di depan saya ini profesor loh, ya kan? Gimana ya ini ya gini. Salah satu tips saya pada waktu itu saya pikir gini, oke, ini mempedekan diri saya, nyun sewu ya, Prof yang ada di sini nyun sewu. Oke, Anda profesor. Tapi saya yang bekerja di Pelindo, saya yang tahu case ini gitu. Jadi saya anggap begitu aja. Alah, nggak tahu ini dia case saya kan gitu ya. Nah, itu salah satu melatih kepedean sih kalau dari sisi saya pada waktu itu. Tapi tetap dalam konteks kita tetap menghormati beliau ya. Kemudian ke pertanyaan yang kedua tentang mempertahankan bahasa baku. Saya agak kurang memahami maksudnya bahasa baku seperti apa Mbak Niken. Contohnya seperti apa contohnya? Halo? Baik Bu, mohon izin. Seperti contoh itu kita dalam public speaking otomatis memakai bahasa yang formal gitu ya. Tetapi seringkali itu kadang bahasa sehari-hari itu keluar gitu tanpa disengaja. Iya, seperti itu. Oke, ini konteksnya Anda bicara di depan forum gitu? Iya Bu, depan forum. Kemudian ada rundown-nya ada, Anda pegang? Iya. Ada. Kemudian ketika Anda menyampaikan itu Anda tulis atau langsung ngomong? Oh, berarti selalu bisa bawa catatan juga bisa ya Bu kalau public speaking, nggak harus menghafal seperti itu ya Bu ya? Oh nggak harus. Ini bukan pelajaran menghafal. Jadi MC kondang pun Mbak Niken itu tetap bawa kertas loh ya. Tapi kertasnya jangan segede gambreng. Kenapa kertasnya nggak boleh segede gambreng, segede gini ya? Kita nge-MC, sorry nih, segede gini. Terus kita baca. Kenapa saya tidak menyarankan, ini dalam teorinya juga nggak ada. Bahwa kertas tuh boleh, halal, benar, toyib, halal. Tapi kertasnya jangan segede ini, karena apa? Pertama, kalau Anda gemeteran, ya, Anda bernapas, ini akan bergetar. Ya, boleh. Ini adalah guidance Anda sebenarnya kertas ini. Lipat kertas ini sekecil mungkin, Mbak Niken. Ya, segenggam tangan ini aja, pegang gini. Tapi jangan terus-terusan Anda gini. Ini latihan baca ya. Sekali-sekali gini. Tapi tentu Anda harus menguasai juga ya randonya setelah ini apa. Nggak apa-apa keluar dari bahasa baku tuh nggak apa-apa. Justru kalau terlalu baku, menurut saya
nanti capek ya, jenuh gitu loh maksudnya orang-orang. Selama kita masih santun, saya rasa tidak apa-apa. Tetapi kalau Anda bertanya bagaimana tips mempertahankan bahasa baku, ya Anda harus tulis. Ya, harus tetap Anda tulis ya. Tapi itu kertasnya jangan segede gambar ya. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan ya jawaban saya. Oke, makasih. Baik, sebagai bentuk improvement ya Bu ya. Iya, boleh. Kalau itu kan gimmick toh, nggak apa-apa. Ice breaking yang tadi saya sampaikan ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bu Kamelia. Jawabannya sangat luar biasa. Terima kasih Bu Liliana. Saya kembalikan ke Bu Norma. Terima kasih Bu. Terima kasih Niken. Baik Bu, ini ada pertanyaan di kolom chat. Bagaimana mengatasi dari Ibu Ika Unusa Rektorat? Bagaimana mengatasi rasa nervous saat berbicara dengan lawan bicara yang lebih senior, lebih pintar, atau dalam kepemimpinan? Terkadang sudah punya jawaban, cuma karena nervous akhirnya kacau dan tersampaikan beda. Nah ini, kayaknya ini juga sedikit curhat kayaknya. Monggo Bu Kamelia atau Bu Liliana. Bu Kamelia dulu sekarang gantian ya. Oh gitu ya. Padahal sebenarnya ini lebih cocok ke Bu Lili ya, karena ini terkait dengan bagaimana ini kan bukan yang defense ya. Jadi psikologi komunikasi ya. Bagaimana kita memahami psikologi audiens. Lawan bicaranya lebih senior. Kalau saya sih tadi kayak gitu Bu. Siapa yang nanya? Ibu atau Bapak? Kalau saya begitu. Oke, Anda pinter ya, Anda lebih senior, tetapi saya yang paling memahami apa yang saya sampaikan. Kalau saya gitu, yakin saya begitu. Anggap aja semua orang nggak tahu Bu, biarin aja. Kalau saya gitu sih, udah amat ya. Jadi kalau saya kadang di forum kita nggak kenal siapa-siapa gitu ya. Aduh, tiba-tiba saya didapuk jadi MC gitu. Yang di depan saya direktur. Biarin aja. Saya kan MC, Master of Ceremony. Saya yang mengatur Anda, bukan Anda yang mengatur saya. Kalau saya gitu, nervous pasti Bu. Tapi kembali lagi seperti saya yang sampaikan tadi, jam terbang. Mungkin ya, kita harus latihan lagi ke jam terbang. Bukan kemudian jam terbang itu Anda cari dengan, ada proyek MC, saya berangkat. Nggak harus begitu. Yang tadi saya bilang, kita beli aja cermin keliling rumah. Yaudah kita latihan di situ ya. Itu saya rasa juga akan mempengaruhi jam terbang. Mudah-mudahan bisa memenuhi ya, Bu atau Bapak ini yang nanya. Monggo Bu Lili ditambahin mungkin. Bu, sedikit tambahin ya gitu, luar biasa sekali jawabannya Bu Kamel. Nah, pada dasarnya nervous itu sebenarnya bisa kita kurangi dengan teknik pernafasan gitu ya. Jadi kita bisa memilih teknik pernafasan atau teknik untuk mengurangi nervous sesuai dengan kebutuhan kita. Semisal Ibu nervous atau ketika cemas, Ibu terbiasa untuk memberikan afirmasi positif sama diri sendiri, itu bisa dicoba dilakukan. Bismillah, bismillah, saya bisa, kayak gitu. Atau semisal nggak ada afirmasi positif, atau Ibu tidak terbiasa dengan afirmasi positif, kita bisa menggunakan teknik pernafasan, relaksasi. Misalnya, tarik nafas, kita hitung dalam 4 hitungan, tahan 2 dalam 2 hitungan, terus kita hembuskan dengan 4 hitungan. Nah, itu bisa kita coba beberapa kali. Harapannya itu bisa merilis nervous yang sedang kita alami gitu. Jangan ketika kita nervous, apa yang ada di pikiran langsung kita nerocos aja. Kontrol itu biasanya apa yang keluar di mulut kita akan semakin tidak terkendali. Akan lebih baik ketika apa yang ada di pikiran kita, terus kita kepingin menyampaikan sesuatu tapi kita nervous, kita bisa mencoba teknik pernafasan. Bismillah gitu ya, semoga lancar sambil dicoba untuk teknik pernafasannya begitu. Jadi insya Allah lebih terkendali lah. Nervous pasti nggak bisa langsung hilang, tapi setidaknya itu bisa tereduksi atau terilis gitu ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Ika. Ada yang diklarifikasi lagi? Monggo. Sudah. Baik, mungkin sudah cukup. Ini terima kasih Bu Lili, Bu Lia. Ini pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana mengatasi komunikasi terhadap audiens yang bersifat defensif seperti tidak ingin komunikasi 2 arah maupun tidak ingin digali informasinya, karena praktisi K3 ini sering kali mengharuskan menggali informasi dengan cara komunikasi. Monggo. Silakan kepada Ibu Lili, monggo. Dan Bu Lia. Terima kasih Bu Norma dan Bu Lia ya atas pertanyaannya. Jadi gini ya, sifat defensif, sifat blocking itu sebenarnya sudah merupakan defense mechanism dari kita sebagai manusia gitu ya. Otak kita itu sudah terprogram untuk memitigasi resiko-resiko yang muncul.
gitu. Nah, ketika kita misalnya harus menyampaikan sesuatu, terus orangnya defensif gitu ya, atau blocking, terus kita kesulitan untuk menggali. Hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan pendekatan untuk membangun trust dulu, gitu. Kalau misalnya trust-nya itu sudah terbangun, maka kita akan dengan mudah untuk menggali informasinya, gitu. Nah, trust itu bisa kita bangun ketika apa yang kita sampaikan dengan perilaku kita sehari-hari itu sama, matching. Jadi kita misalnya sudah jadi role model, gitu ya. Seperti kata Pak Edi tadi, karismatik. Nah, itu orang akan lebih mudah untuk menggali informasi daripada orang yang sifatnya kayak penegak disiplin. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengbranding diri kita dulu nih, sebelum kita mau menggali sesuatu, kita branding diri kita dulu. Kita branding diri kita itu salah satunya dengan perilaku yang konsisten. Antara perilaku sama antara apa yang kita ucapkan sama. Dan itu memang tidak mudah, tidak cepat seperti kita membalikkan telapak tangan, enggak. Tapi itu butuh proses. Tapi insya Allah kalau semakin kita jam terbangnya semakin tinggi, semakin banyak yang kita temui, insya Allah akan terlatih kok. Gitu. Mungkin Bu Lia mau menambahkan dengan pengalaman-pengalaman yang amazing mungkin? Enggak, ini saya kalau tadi Bu Lili ininya ya, dari sisi psikologi saya tambahin sedikit pengalaman saya ketika saya harus mewawancarai, bukan MC ya, tapi public speaking juga saya gunakan saya sebagai podcaster. Jadi selama ini podcast-podcast kayak tamu-tamu podcast saya tuh kebanyakan mostly itu saya tidak kenal, Bapak Ibu. Saya nggak kenal, cuma saya terhubung begini dan ketemulah kita di forum podcast itu. Bagaimana cara saya supaya saya bisa mengenali narasumber saya? Biasanya saya mulai merekam di 5 menit sebelum saya take recording. Pembicaraan santai, misalnya apa kabar Mas? Saya tadi tuh ngubungi sampean tuh dari sini gitu ya. Apa nih Mas kesibukan sekarang? Oh, nanti kan dia cerita tuh, saya sekarang ini ada sih memang beberapa tamu podcast yang tertutup ya. Kita tanya A, dia jawabnya cuma A. Jadi nggak ada BC-nya gitu, nggak ada. Tapi itu memang selain kembali lagi kepada jam terbang, saya pikir waktu sebelum take recording itu bisa saya manfaatkan untuk lebih mengenali narasumber saya. Itu termasuk mungkin trust yang dimaksud Bu Lili. Jadi ketika kita sudah nyambung dalam satu frekuensi yang sama, misalnya walaupun hobi dia beda, dia golf, saya hobinya cuma mancing gitu ya, tapi ada suatu momen saya sama dia tuh nyambung. Misalnya pada waktu itu saya tahu dia lagi pakai baju merah, senang baju merah nih orang gitu ya, berarti sama saya gitu. Itu berarti ada frekuensi sebenarnya yang kita sama dan itu bisa membuat kita akrab gitu ya. Jadi nanti kita akan nyambung. Kalau dia defense, sebenarnya dia menyerang terus ya. Mungkin maksudnya defense ini ketika saya ngomong dia ngeyel gitu maksudnya. Saya rasa itu kita kembalikan lagi kepada temanya. Kita harus bisa ini sih mengembalikan fokus kepada tema intinya. Itu aja. Kembali ke jam terbang lagi sih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Lia dan Bu Lili. Nah, ini diingatkan oleh peserta bahwa peserta diminta untuk absensi ya di kolom chat itu sudah ada linknya. Mohon segera melakukan absensi karena otomatis sertifikat akan langsung terkirim di email Bapak Ibu seluruh peserta. Ada satu pertanyaan lagi atau 2 pertanyaan lagi? Monggo saya persilahkan dari mahasiswa, mungkin dari Universitas Airlangga, PPNS, UNIDA, atau dari UNS, atau dari Sikes Bamada Slawi. Baik, jika tidak ada, mungkin satu pertanyaan Ibu Liliana dan Bu Lia terkait dengan komunikasi, bahwa seringkali itu kita ini ya, saking mudahnya terbukanya media-media komunikasi yang sudah banyak sekali ya di era sekarang ini tuh, kemudian seolah-olah perintah itu banyak juga, mulai dari grup WA, kemudian mulai grup WA yang itu hahaha saja, atau mungkin grup WA yang tegang-tegang yang isinya itu dengan pimpinan atau seperti itu. Nah, seolah-olah itu akhirnya komunikasi itu buahnya, ibaratnya kalau kita bisa melihat kertas tuh kayak kertas disobek ke situ kemudian berterbangan semuanya. Kemudian kita mau menangkap di informasi itu. Kan namanya komunikasi, kita harus menangkap informasi supaya kita bisa memberikan feedback, keluar deh itu nanti bagaimana hubungan baik, bagaimana kita bisa puas dan sebagainya.
kita sudah stres duluan nih soal komunikasi itu. Bagaimana cara kita untuk tetap ya siap menerima, siap laksanakan, terus tidak mencucu ibaratnya seperti itu. Mungkin ada tips dan triksnya karena melihat stres kerja di perusahaan itu, kita bicara soal K3 ini kan masalahnya tidak hanya di perusahaan besar saja, baik di perkantoran, di kampus, seluruh instansi perusahaan tempat kerja itu ada masalah K3-nya. Tetapi seringkali kita lupa bahwa masalah komunikasi ini sering membuat kita itu aduh mangkel aku rek gitu deh, soalnya seperti itu. Garis besarnya itu mangkel itu rek itu di stabilo, garis bawah, kemudian dikasih tanda petik. Akhirnya bikin baper ya. Kemudian mengurangi peran-peran kita karena banyak baperan terutama bagi para wanita. Nah, mungkin ada tips dan triksnya bagaimana menghadapi dan tetap bisa menerima komunikasi itu dengan baik dan supaya pekerjaan itu tetap lancar dilaksanakan. Monggo, kami persilahkan untuk Bu Liliana ataupun Bu Lia. Ya, Mbak Lili dulu Coba ke saya. Kamel dulu. Oh ya, boleh. Kalau saya sih singkat 2 aja, Bu. Tadi Bu Norma bilang kan banyak grup ya, ada grup yang serius, ada yang bergesekan. Ya, kita tentukan Bu prioritasnya. Kayak saya sekarang berada di unit budaya korporasi ya. Yang paling duluan saya respon itu biasanya yang WAG yang budaya korporasi, Bu. Kalau yang lain-lain sih iya oke saya respon, tapi mungkin waktunya tidak secepat ketika saya harus merespon atasan langsung saya. Misalnya seperti itu ya. Kecuali dari Pak Edi yang beda lagi ya. Ketika ada beliau Japri ya beda lagi prioritas saya ya. Tetapi tentu kita menyusun skala prioritas. WAG ini kan sangat mengganggu banget ya. Kadang membuat handphone sampai hang gitu. Ya kita tentukan prioritas lah Bu. Kalau memang kita kerjanya di rektorat misalnya menurut saya kita dahulukan grup yang rektorat karena pasti itu urgensinya lebih dekat pada kita, proximity-nya itu lebih dekat pada kita. Kemudian yang kedua kalau kita bicara teori komunikasi ya, maaf saya sedikit masukkan teori, saya lupa namanya apa, tapi sebenarnya kita memiliki hak ya, hak untuk memilih. Misalnya maksud saya begini, saya yang memilih, saya mau merespon yang mana itu kalau dari sisi sayanya ya. Saya yang memilih, saya nggak mau kok menghabiskan waktu kerja saya untuk melihat WAG yang guyon-guyon misalnya seperti itu. Oke, ini akan saya respon, tapi nanti after hour gitu ya. Nah, seperti itu mungkin Bu. Terima kasih. Masih ke-mute Bu Nurma? Terima kasih Bu Lia jawabannya. Kita harus prioritas dulu ya, skala prioritas mana yang harus kita respon. Gitu. Tapi kadang kita sebagai anak muda itu pengennya ngerespon semuanya, Bu. Itu sih tantangannya bagi yang muda ini, soalnya tuh gegap gempitanya tuh ada, sehingga kalau mau komunikasi itu harus direm. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Liliana tadi, bahwa kita mau menyampaikan sesuatu seperti akan melempar sesuatu, yang akan kita lempar itu bisa jadi akan menjadi feedback kepada kita, yang seperti disampaikan oleh Bu Lia tadi, bahwa mulutmu adalah harimaumu. Kalau kita salah ngomong, wah itu bisa golok itu di leher gitu ya, Bu. Ya, ibaratnya seperti itu. Dan mungkin dari segi kalau kita salah ngomong di depan umum, di depan pimpinan itu kayaknya akhirnya langsung muncul mindset, wah ini gak tepat iki orang ini gitu kan. Itu kan akhirnya menjatuhkan mental kita, sehingga kita harus betul-betul hati-hati dalam komunikasi. Saya persilakan Bu Liliana, mungkin ada tambahan. Jawabannya Bu Lia sudah sangat lengkap sekali Bu Nurma. Cuman kaitannya gini, kita sebenarnya bisa mengontrol apa yang akan kita masukkan ke dalam pikiran kita, ya kan? Nah, kita mau memasukkan informasi seperti apa, itu kan sebenarnya ada di kendali kita, gitu ya. Kalau misal semua informasi itu harus kita masukkan, nanti yang kena adalah mental health kita. Kita akan lebih cepat stres, gitu ya. Nah, makanya perlu kita paham apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Seperti informasi itu, mau masuk ke diri kita, itu sebenarnya adalah hal yang bisa kita kontrol. Sehingga penting untuk kita itu pintar dalam memilah dan memilih gitu. Salah satunya adalah dengan menentukan prioritas seperti yang dibilang Bu Lia tadi. Gitu. Tidak semuanya harus kita selesaikan dalam satu waktu, tidak semuanya harus kita jadikan prioritas utama, enggak gitu. Baik, terima kasih Bu Liliana dan Bu Lia. Satu lagi mungkin satu pertanyaan yang berkaitan dengan dunia nyata begitu ya, berkaitan dengan komunikasi ini. Seringkali juga bahwa komunikasi itu dipandang akhirnya gini, saya takut ngomong nih di depan ini, khawatirnya nanti saya salah ngomong. Nah, akhirnya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Lia dan Bu Liliana itu nggak apa-apa, itu soal jam terbang saja. Tetapi ketika kita harus ini ya selesai dengan urusan yang
kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita harus melawan sebuah tantangan itu. Terkadang itu bagi mahasiswa yang akan terjun ke lapangan, ke perusahaan gitu ya. Makanya ada magang industri itu kalau di prodi K3 Unusa itu minimal 4 bulan dan maksimal 6 bulan, dan tidak menutup kemungkinan 1 tahun, karena memang kalau di K3 Unusa itu semester 7 itu magang, semester 8 itu tugas akhir, sehingga tidak menutup kemungkinan pelaksanaan tugas akhirnya itu bisa di lapangan. Sehingga kami bisa membayangkan selama 1 tahun mereka berinteraksi di perusahaan itu, berarti mereka itu sudah sangat bisa lihai ya menghadapi pekerja yang tadi mungkin dari berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, kepada pimpinan seorang itu dia siap. Dan saya membayangkan keberhasilan kebijakan yang disampaikan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim ini, bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sangat punya impact kepada mahasiswa yang akan datang. Jadi mahasiswa siap bekerja, siap tempur, siap menghadapi semua pekerjaan-pekerjaan yang akan diberikan nanti. Nah, mungkin ada tips dan triksnya bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang akan magang, yang akan menghadapi dosen-dosennya yang takut-takut, misalkan seperti itu. Itu gimana sih Bu caranya supaya lebih pede, lebih ini, supaya terlatih gitu. Terima kasih Bu Lili dan Bu Lia. Monggo Mbak Lili yang sudah ngopi. Iya, kita berdua sudah ngopi, Bu. Iya, terima kasih Bu Nurma atas pertanyaannya. Jadi, saya pernah juga ngasih pembekalan ini ke teman-teman PPMB yang akan magang gitu ya, Bu ya. Jadi, pesan saya sama teman-teman seperti ini. Kalian jangan takut gagal, gitu ya. Jangan takut kecewa, karena sebenarnya ketika kita menghadapi kondisi lapangan yang sebenarnya, itu kita akan banyak menemui kondisi-kondisi yang tidak sesuai ekspektasi kita. Akan banyak menemui kondisi-kondisi yang tak seindah di Instagram atau di TikTok, gitu ya. Nah, dalam mindset-nya teman-teman itu harus disetting bahwa nggak apa-apa. Aku kecewa, aku menemui kondisi ini tuh nggak apa-apa. Ibarat kita itu divaksin seperti tadi, ya kan? Ketika kita divaksin itu pasti awalnya nggak enak, awalnya pasti nggak nyaman gitu ya, sakit semua. Tapi ketika kekebalan itu sudah muncul gitu, itu akan menambah skill baru buat teman-teman sekalian. Gitu. Nah, semisal rasa takut, rasa grogi, rasa apa, ya mungkin teman-teman bisa mengurangi itu tadi dengan mungkin teknik pernafasan, afirmasi positif. Kita kenali dulu sih sebenarnya potensi kita itu seperti apa. Kemampuanku itu sejauh mana. Kalau memang kita masih ngerasa kurang, ya di-upgrade gitu ya. Kalau misalnya kita masih belum punya kompetensi itu, ya dicari seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita, kalau misalnya di dunia kerja, mau membuka diri, mau insya Allah nanti keterampilan soft skill itu akan muncul dengan sendirinya. Gitu. Nambahin dikit ya Mbak Lili, Bu Norma. Terkait dengan tips mungkin ya, supaya nanti kan teman-teman juga akan magang dan insya Allah akan mungkin bisa berkarir di Pelindo gitu ya, amin ya. Amin. Kita diaminin ya Bu ya. Saya melihat bahwa ya sama seperti yang disampaikan Mbak Lili, upgrading your skill gitu ya, kita harus melatih. Mungkin sarjana K3 itu banyak di luar sana ya. Kita lihat saja Nyun Sewu, tukang sol sepatu di Tugu Pahlawan itu banyak loh. Tapi mereka sudah di drop rezekinya tuh masing-masing dan nggak bakal tertukar gitu ya. Tetapi apakah rezeki harus kita tunggu? Tentu tidak. Rezeki itu harus kita jemput. Artinya ketika teman-teman itu magang itu bukan berarti saya mahasiswa, oh saya di sini cuma cari pengalaman. Salah. Posisikan diri kita sebagai Anda itu employee, Anda itu pekerja di sini. Artinya semua melekat kepada Anda karena Anda itu adalah salah satu elemen atau bagian dari organisasi di tempat Anda bekerja ini. Artinya apa? Semua aturan ya diikutin. Apa yang sudah jadi kebiasaan, culture-nya di Pelindo misalnya, ya diikutin. Jangan Anda kemudian meng-create culture sendiri, Anda bawa ke korporasi ini nggak bisa ya. Artinya satu, Anda harus bisa menjadi pribadi yang adaptif ya. Kita di culture-nya BUMN itu ada adaptif. Anda harus adaptif lah, menyesuaikan diri dengan tempat di mana Anda bekerja. Bukan magang ya, bekerja. Anggap saja begitu. Karena magang di tempat kami juga Nyun Sewu digaji ya Mbak Lili ya. Jadi kita ada reward memang kepada peserta magang. Anda digaji kok, berarti aturannya ya harus masuk jam 8, pulang jam 5. Nah, antara jam 8 sampai jam 5, jangan cuma nungguin absen aja. Lakukan apa yang menurut Anda bisa upgrading skill. Saya cuma ahli K3 kok, saya nggak ngurusin yang bukan bagian safety. Anda salah, karena nanti Anda akan jadi ahli K3 yang biasa-biasa saja. Karena sekarang itu perusahaan-perusahaan besar pencari kerja ya, job
nyarinya adalah orang yang luar biasa. Jadi orang yang memang punya spek khusus K3. Tapi apa kelebihan dia? Oh, dia ini selain ahli K3, jadi adalah good public speaker, misalnya seperti itu. Atau dia itu jago membuat press release. Itu kan nggak ada hubungannya sebenarnya dengan ilmu Anda. Tapi kalau mau belajar ya, insya Allah itu akan jadi portofolionya tuh istilahnya jadi tambah panjang gitu ya. Kemudian yang kedua meningkatkan nilai adalah jual ya Bu ya. betul. Jadi artinya bagaimana Anda selling yourself ya, bukan menjual diri ya Bu. Maksudnya kita jual kemampuan saya. Ini nih, aku nih punya merek ini loh, supaya saya dikenal sama orang. Jadi orang di kantor ini akan tahu, oh kalau saya pengen bikin safety induction misalnya, oh si Mbak Lili ini udah ahli K3, tapi dia juga ternyata bisa meng-create video, misalnya seperti sama Mbak Lili aja, ngapain sama yang lain kan gitu. Artinya apa sih yang membuat mereka memerlukan saya? Itu yang mungkin teman-teman harus pikirkan. Yang kedua tipsnya adalah jangan lupa senyum ya, sama greetings. Aduh nyun sewu. Kadang-kadang etika itu nyun sewu Bu, anak zaman sekarang sih, anak zaman sekarang. Saya juga anak zaman sekarang ya. Tapi kita ketemu dalam satu lift, iya, ketemu dalam satu lift, berada dalam kotak yang sama 2x3 itu kita tidak saling bertegur sapa. Jadi walaupun Anda magang, Anda merasa tidak kenal mungkin dengan ibu ini, bapak ini, ya senyum nggak apa-apa ya, karena walaupun bermasker, senyum itu akan kelihatan ya, di sudut mata Anda akan kelihatan. Sapa setiap orang, walaupun itu nyun sewu, mungkin maksud teman-teman ada hanya cleaning service, dia cuma cleaning service, ngapain siapa, selamat pagi bos, apa salahnya manggil cleaning service dengan bos ya, karena orang akan melihat Anda dari seperti yang saya sampaikan tadi, cara bicaramu adalah dirimu. Begitu Bu Norma, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Sepertinya sudah cukup Ibu, pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab dan mungkin insya Allah kita akan lanjutkan kembali di sesi berikutnya Bu Lia, Bu Liliana, dan Pak Edi. Insya Allah akan kita agendakan ulang untuk yang best practice-nya seperti apa sehingga kita itu menghilangkan yang kaku-kaku ketika kita mau berbicara, lebih pede, lebih berani sehingga insya Allah lebih siap kerja untuk para mahasiswa.